Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Albiansa Kaisar Porosi. Oke, kembali lagi di channel saya. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa teman-teman sekalian yang belum mengenal saya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Albiansa Kaisar Porosi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Harloleo, Fakultas Teknik jurusan Informatika. Nah, di sini dan NIM saya itu S1S1240171. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman dan di sini kita akan belajar bersama lah tentang tentang materi dari Witcher School. Untuk materi yang kita pelajari itu yaitu PHP dan untuk materi utamanya itu yang kita pelajari untuk hari ini adalah PHP Super Globals dan PHP Form. Nah, jadi langsung saja ya kita mulai penjelasannya di sini PHP Super Globals. Oke, jadi eh, apa itu PHP Super Globals? PHP Super Globals adalah variabel bawaan PHP yang dapat diakses dari mana saja di dalam script, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Nah, eh, PHP Super Globals ini tidak tidak perlu menggunakan kata kunci global, yang dimana Super Globals ini digunakan untuk menangani data penting seperti input pengguna atau user, informasi server, hingga data besi seperti itu. Lalu, beberapa sumber global utama antara lain yang terdiri dari ini ada dollar globals, ada dollar server, dollar request, dollar post, dan dollar get. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, ada dollar files, ada dollar cookie, ada dollar dan dollar season. Nah, di dalam pengembangan aplikasi web, sumber global ini sangat krusial. Kenapa? Karena sumber global ini menjadi jembatan komunikasi antara klien atau browser dan juga server. Misalnya, saat pengguna mengisi form, data tersebut dikirim ke server dan diakses melalui dollar post atau dollar get. Nah, tanpa super globals, pengolahan data web akan menjadi sangat terbatas. Dan oleh karena itu, pemahaman super globals merupakan dasar wajib dalam pemrograman PWHP berbasis web. Oke, ini bisa dilihat variabel super globals yang saya jelaskan tadi ada dollar globals, ada dollar server, ada dollar request, ada dollar post, ada dollar get, dollar files, dollar env, dollar cookie, dan dollar session. Oke, kita lanjut ke dollar globals. Oke, baik. PHP dollar global, super global. Nah, apa itu dollar globals? Dollar globals adalah array asosiatif yang berisi semua variabel global yang didefinisikan di dalam skrip PHP. Nah, apa fungsi dari dollar globals ini? Jadi, fungsi utama dari dollar globals adalah memungkinkan sebuah fungsi mengakses variabel global tanpa harus mendeklarasikan global di dalam fungsi tersebut. Jadi, setiap variabel global dapat diakses melalui indeks array dollar globals dengan nama variabel sebagai kuncinya. Nah, hal ini itu berguna ketika sebuah aplikasi memiliki banyak fungsi yang perlu mengakses data yang sama, seperti konfigurasi atau nilai hasil perhitungan tertentu. Namun, penggunaan dollar globals ini harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menurunkan keterbacaan kode dan berpotensi menyebabkan konflik variabel jika digunakan secara berlebihan. Nah, di dalam praktik yang baik, dollar globals diperlukan hanya ketika memang diperlukan, seperti itu. Nah, ini contoh codingan dari dollar globals yang kita ambil sini variabelnya ya. Bisa dilihat. Oke. Oke, kita lanjut ke dollar server. Oke, PHP dollar server super global. Oke, jadi apa itu PHP dollar server? Jadi, PHP dollar server itu adalah super global yang berisi informasi tentang server dan lingkungan eksekusi PHP. Variabel ini sangat sering digunakan untuk mengetahui detail request yang dilakukan oleh pengguna. Contohnya, informasi yang tersedia di dalam dollar server, antara lain nama server, alamat IP client, metode request atau get ataupun post, nama file yang sedang dijalankan, hingga path directory. Nah,
Dengan Dorance Server, eh, pengembang dapat membuat aplikasi yang lebih dinamis dan adaptif. Misalnya, membedakan membedakan perlakuan antara request, get, dan post. Dan selain itu, Dollar Server juga sering dimanfaatkan untuk keperluan keamanan, seperti membatasi akses halaman tertentu atau mendeteksi sumber requestnya, seperti itu. Oke, ini bisa dilihat contoh-contoh dari Dollar Server. Ada Echo Dollar Server, PHP Self, ada server name, HTTP host, HTTP referrer, HTTP user agent, dan script name. Oke, bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke dollar request. Sekarang kita lanjut ke PHP dollar request. Jadi, apa itu PHP dollar request? PHP dollar request itu adalah super global yang menggabungkan data dari dollar get, dollar post, dan juga dollar cookies. Yang artinya, data yang dikirim dari berbagai metode dapat diakses melalui satu variabel ini, yaitu dollar request ini. Nah, kemudian kemudian dari dollar request ini membuatnya terlihat praktis, terutama untuk aplikasi sederhana ataupun pada tahap pembelajaran. Namun, karena sumber datanya tercampur, penggunaan dollar request ini dapat menimbulkan kebingungan dan risiko keamanan. Nah, dan oleh karena itu, di dalam praktik pengembangan yang baik, programmer disarankan untuk menggunakan dollar get atau dollar post secara eksplisit atau secara terbagi, agar sumber datanya lebih jelas dan terkontrol. Seperti itu. Ini bisa dilihat contohnya ya. Jika menggunakan file HTML, penggunaan dollar request jika menggunakan file HTML. Ini bisa dilihat. Oke, ini penggunaan dollar request jika lo menggunakan eh, file PHP atau bahasa PHP. Ini contohnya jika lo dua-duanya digabung seperti itu. Jadi pertama kita akses dulu melalui HTML, lalu nanti akan dikirim atau ditransfer melalui eh, bahasa PHP atau file PHP. Oke, bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke dollar posts. Oke, PHP dollar post super global. Nah, jadi PHP dollar post ini digunakan untuk menangkap data yang dikirim melalui metode HTTP post. Nah, biasanya dari form HTML ini metode 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 ini tidak menampilkan data di URL sehingga lebih lebih aman untuk datanya itu sensitif seperti password atau informasi pribadi. Nah, karena datanya ini dikirim melalui body request, maka post dapat mengirimkan data dalam jumlah lebih besar dibandingkan get. Nah, hal ini menjadikannya pilihan utama untuk form registrasi login dan pengiriman data penting lainnya. Nah, di dalam pengembangan aplikasi nyata, data dari dollar underscore post ini hampir selalu divalidasi dan dalam eh, dan disanitasi sebelum diproses lebih lanjut demi menjaga keamanan aplikasi seperti itu. Ini bisa dilihat penggunaan dollar underscore post jikalau digunakan di form HTML atau file HTML. Ini bisa dilihat. Lalu ini penggunaannya jikalau menggunakan file PHP atau bahasa PHP. Oke. Nah, ini penggunaannya jikalau digunakan di dalam file HTML lalu dioper atau eh, apa ya bilangnya? Dioper atau kayak di split lah di dalam PHP. Jadi pertama kita jalankan dulu di file HTML, lalu nanti akan dioper ke file PHP seperti itu. Bisa dilihat. Oke, lalu kita lanjut ke dollar underscore get. Oke, PHP dollar underscore get super global. Nah, jadi eh, PHP dollar underscore get ini, dollar underscore get ini digunakan untuk menangkap data yang dikirim melalui URL. Nah,
Data ini terlihat langsung di address bar browser, sehingga cocok untuk informasi non-sensitif seperti parameter pencarian atau searching ataupun navigasi halaman. Nah, kelebihan metode GET ini adalah URL dapat di bookmark dan dibagikan. Tapi kekurangannya itu adalah data mudah dimanipulasi dan memiliki batas panjang karakter seperti itu. Lalu di dalam aplikasi web, $_ ini sering digunakan untuk pagination atau paging, lalu filter data atau filterisasi, atau pemanggilan detail berdasarkan ID tertentu seperti itu. Ini bisa dilihat eh, penggunaan $get melalui URL query string. Nah, ini bisa dilihat HTML link menggunakan URL query parameters. Bisa dilihat. Oke, ini contoh lainnya lagi dari get. Oke, lalu ada get di dalam HTML form atau form HTML. Ini bisa dilihat. Contohnya, oke. Nah, ini jika digunakan di dalam PHP, digunakan di file HTML lalu di running di eh, file PHP atau codingan PHP seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian PHP form handling. Oke, PHP form handling. Jadi, apa itu PHP form handling? PHP form handling ini adalah proses menerima dan mengolah data yang dikirim melalui form HTML. Nah, data tersebut biasanya dikirim menggunakan metode GET ataupun POST dan ditangani oleh skrip PHP di sisi servernya. Lalu, pada tahap ini, PHP membaca data dari super globals, kemudian memprosesnya sesuai kebutuhan, seperti menampilkan kembali ke user atau pengguna, menyimpannya ke database, ataupun menjalankan menjalankan logika tertentu. Lalu, form handling ini juga merupakan inti dari aplikasi web dinamis, karena hampir semua interaksi pengguna dengan sistem dilakukan melalui form, seperti itu. Oke, ini bisa dilihat contohnya PHP HTML form menggunakan metode POST. Oke, ini bisa dilihat ya contohnya. Lalu bisa kita gunakan get, selain menggunakan get, selain menggunakan POST kita juga bisa menggunakan get. Seperti itu. Oke, ini bisa dilihat. Oke, oke, ini ada informasi tambahan. Saya translate dulu ya. Nah, jadi get versus post. Baik get dan post membuat sebuah array, misalnya array key 1, value 1, key 2, value 2, key 3, value 3. Array ini menyimpan pasangan key atau variabel di mana di mana key-nya adalah nama kontrol form dan variabel adalah data input dari user. Baik get dan post diperlukan sebagai $_get dan $_post. Ini adalah super global, yang berarti bahwa mereka selalu dapat diakses terlepas dari ruang lingkup dan Anda dapat mengaksesnya dari function, class, ataupun file, apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Jadi perbedaannya, $get adalah susunan variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui parameter query URL. Dan $post adalah susunan variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui metode HTTP post. Nah, kapan menggunakan get? Informasi yang dikirim dari formulir dengan metode get dapat dilihat oleh semua orang. Semua nama dan nilai variabel ditampilkan di URL. Dan juga get memiliki batasan jumlah informasi untuk dikirim. Batasannya sekitar 2000 karakter. Namun, karena variabel ditampilkan di URL dimungkinkan untuk menandai halaman. Ini dapat berguna dalam beberapa kasus, di mana get dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Dengan catatan, get tidak pernah digunakan untuk mengirimkan kata sandi atau informasi sensitif lainnya.
Lalu, kapan menggunakan post? Informasi yang dikirim dari formulir dengan metode post tidak terlihat oleh orang lain atau semua nama ataupun nilai tertanam di dalam badan permintaan HTTP dan tidak memiliki batasan jumlah informasi yang akan dikirim. Post juga mendukung fungsionalitas lanjutan seperti dukungan untuk input binner multibagian saat mengunggah file ke server. Namun, karena variabel tidak ditampilkan di URL, tidak mungkin untuk menandai halaman tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke PHP Form Validation. Oke, PHP Form Validation. Jadi, apa itu PHP Form Validation? PHP Form Validation adalah proses memastikan bahwa data yang dikirim pengguna sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Validasi dilakukan untuk mencegah kesalahan input dan menjaga keamanan aplikasi. Dan validasi dapat mencakup pengecekan apakah fieldnya itu kosong, apakah format data benar, atau apakah nilai berada di dalam batasan yang diperbolehkan. Lalu, validasi ini biasanya dilakukan di sisi server untuk memastikan datanya itu benar-benar aman. Dan juga, tanpa validasi, aplikasi web sangat rentan terhadap error dan serangan keamanan seperti input tidak valid ataupun manipulasi data seperti itu. Nah, ini seperti ini contohnya bisa dilihat. Jadi kita memvalidasinya dengan menginput nama, email, website, komentar, gender. Lalu kita submit. Nanti dia akan keluar di sini. Oke. Nah, ini codingan dari PHP Form Validation jika lo menggunakan file atau kode HTML seperti ini. Oke. Nah, lalu lalu ada ready buttons-nya juga. Lalu ada form element. Oke, bisa dilihat. Nah, lalu sini ada warning. Wait, saya translate dulu ya. Eits. Oke. Oke. Warning. Variable can be used. Oh, oke. If web itself is used to oke. Jadi wait saya kembalikan dulu. Mana tadi warningnya ya? Oke. Jadi Dollar underscore server dan PHP self ini variabel ini bisa digunakan oleh hackers dan eh, jika PHP self ini digunakan di page kita dan usernya itu bisa menggunakan tanda ini, lalu dia bisa menggunakan C CSS atau command to execute, maka nanti keamanan dari form kita itu rawan dan akan bisa dijebol oleh para hacker seperti itu. Oke, ini bisa dilihat contohnya, contoh dari tes form PHP. Oke, lalu ini ada cara menghindari dollar underscore server untuk dollar underscore servernya itu dollar underscore server PHP self-nya itu jebol. Ini ada caranya untuk menghindari. Oke, lalu kita bisa menggunakan validasi form data menggunakan PHP. Seperti itu. Ini bisa dilihat. Nah, ini contoh codingannya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke PHP form require. Oke, PHP form require fields. Jadi, PHP form require ini berfokus untuk eh, pengecekan field yang wajib diisi oleh user atau pengguna. Nah, jikalau field penting dibiarkan kosong, maka prosesnya ini, proses selanjutnya itu akan dihentikan dan user atau pengguna akan diminta melengkapi datanya. Lalu, pendekatan ini memastikan bahwa sistem hanya memproses data yang lengkap dan sesuai kebutuhannya. Dan selain itu,
Validasi required juga membantu meningkatkan kualitas data yang disimpan di dalam sistem. Di dalam aplikasi nyata, pengecekan required hampir selalu menjadi validasi pertama sebelum validasi lainnya dilakukan. Ini bisa dilihat contohnya. Fieldnya ini ada name, email, website, comment, dan gender. Lalu aturan validasinya adalah required harus menggunakan kata dan white space. Lalu email menggunakan eh, email address yang valid, yang dimana menggunakan dan titik. Lalu ada website. Jikalau ada, ini harus menggunakan URL yang valid. Lalu comment harus menggunakan multi-line input field. Lalu gender kita harus memilih salah satu saja, seperti itu. Oke. Ini ada contoh codingannya ya untuk PHP form required. Bisa lihat. Oke, lalu PHP display the error message. Jadi ini adalah PHP memperlihatkan pesan yang error seperti itu. Ini bisa lihat. Oke, lalu lanjut ke PHP form URL atau email. Oke, PHP form URL atau email. Jadi PHP menyediakan mekanisme untuk memvalidasi format URL dan email agar sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu, validasi ini memastikan bahwa data yang dimasukkan benar-benar berbentuk alamat email ataupun URL yang sah. Nah, validasi email sangat penting pada sistem registrasi ataupun kontak. Sedangkan validasi URL sering digunakan pada form yang meminta alamat website ataupun referensi online. Nah, dengan validasi ini, aplikasi dapat menghindari data palsu atau fake data ataupun yang tidak valid atau not invalid data yang dapat merusak kualitas sistemnya. Seperti itu. Oke, ini bisa dilihat codingannya. PHP validasi nama. Oke. Lalu ada PHP validasi email dan PHP validasi URL. Oke. Sekarang ada eh, gabungan atau kombinasi dari ketiganya yang dimana PHP validasi nama, email, dan URL. Ini bisa dilihat. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian PHP form complete. Oke, PHP complete form sample. Jadi, apa itu PHP form complete? PHP form complete ini adalah konsep penggabungan seluruh proses pengolahan form, mulai dari pengambilan data, validasi, sanitasi, hingga penanganan hasil akhir. Nah, pada tahap ini, aplikasi PHP tidak hanya dapat menerima input, tetapi juga memberikan feedback kepada user ataupun pengguna, menampilkan pesan error dengan jelas, dan menjaga nilai input agar tidak hilang saat terjadi kesalahan. Nah, form complete mencerminkan praktik terbaik dalam pengembangan web PHP karena mengutamakan keamanan, kenyamanan pengguna atau user, dan struktur kode yang rapi, seperti itu. Ini bisa dilihat contohnya. Oke. Nah, maka hasilnya nanti itu seperti ini. Jikalau kita gabungkan. Oke, itu saja penjelasan teorikal dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke live coding. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke bagian live coding. Dan disclaimer untuk bagian live coding ini, per materi itu saya akan menjalankan satu codingan saja. Dan untuk mempersingkat waktu dari teman-teman sekalian, maka saya akan menggunakan codingan dari Webris School itu sendiri. Jadi saya langsung copy dan saya langsung eh, paste di sini dan akan saya langsung jalankan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian PHP Globalsnya ya. Sini kita tes saja langsung. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, lalu
Mari kita buka lagi servernya atau localhost-nya. Nah, maka hasil itu seperti ini, teman-teman. Hasil dari codingan ini. Nah, outputnya itu seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian PHP $_ server. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian PHP $_ server. Sekarang langsung saja kita copy. Nah, untuk PHP server ini kita akan eh, menjalankan codingan yang dimana codingan ini menunjukkan PHP self, eh, tema server, lalu hostnya itu siapa, lalu referernya itu siapa, lalu si regionnya siapa, dan namanya itu nama file itu apa. Seperti itu. Sekarang langsung kita tes. Oke, lalu kita jalankan di sini. Nah, maka output itu akan seperti ini, teman-teman. Output dari codingan ini, PHP server. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian PHP $_ request. Sekarang kita lanjut ke bagian PHP $_ request. Nah, untuk PHP $_ request ini kita menggunakan dua file. Pertama itu kita akan menggunakan file HTML untuk melakukan inputan dan file PHP untuk melakukan outputan. Oke, jadi ini saya sudah paste ya untuk codingan yang ini dan codingan yang ini. Ini bisa dilihat. Nah, disclaimer kepada teman-teman sekalian, untuk melakukan codingan seperti ini, kita harus menyesuaikan atau memodif nama filenya agar sesuai dengan nama file dari PHP-nya seperti ini. Nah, jikalau file file nama file dari HTML ini nama file PHP di HTML-nya beda dan nama file PHP-nya itu beda, maka hasilnya itu akan error atau tidak akan dilihatkan seperti itu. Oke, sekarang kita langsung tes saja ya. Kita buka localhost 5000 per test titik HTML. Oke, sudah saya tulis nama sekarang. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena seperti yang saya bilang tadi, karena di file HTML itu nama dari file PHP-nya itu sudah sama. Jadi, jika saya running, maka keduanya itu akan saling terkoneksi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian PHP $_ post. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke bagian $_ post. Dan sebenarnya untuk PHP $_ post ini sebenarnya codingannya itu sama ya dengan PHP request tadi. Jadi yang cuman ada sedikit sedikit sekali eh, pembeda, yaitu pembedanya adalah di bagian sini. Cuma sini saja ya. Kita akan ubah yang tadinya ini $_ request, kita ubah menjadi $_ post seperti ini. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu berbeda. Sebenarnya sudah sama ya kalau untuk HTML-nya, tapi untuk PHP-nya harus kita ubah sedikit dari yang ini yang tadinya $_ request kita ubah menjadi $_ post. Oke, sekarang kita langsung coba saja. Oke, tes titik. Nah, sama lagi ya, saya tulis misalnya, nah, hasilnya sebenarnya sama, seperti yang codingan sebelumnya ya, codingan request itu. Ini bisa dilihat codingannya. Maka outputnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian PHP $_ get. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian PHP $_ get. Nah, jadi untuk PHP $_ get kita menggunakan dua file juga ya, file HTML dan juga file PHP. Untuk file HTML-nya kita menggunakan codingan yang ini, bisa dilihat.
Dan untuk file PHP-nya kita gunakan codingan yang ini. Oke, sekarang langsung saja. Ini saya sudah modif ya untuk codingannya. Sesuaikan dengan nama filenya seperti yang saya bilang sebelumnya. Oke, sekarang kita tes saja. Localhost 5.000. Sini saya tulis nama saya lagi. Lalu email saya. Com, kita kirim. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini, teman-teman. Untuk bagian welcome-nya ada nama saya, lalu email address-nya seperti yang saya isi ada abiprosy@gmail.com. Oke, ini merupakan codingan yang tadi ya. Output codingan HTML dan PHP-nya. Output itu akan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke PHP form handling. Baik, sekarang eh, kita lanjut ke bagian PHP form handling. Jadi untuk PHP form handling itu yang saya gunakan pertama ini untuk bagian HTML-nya seperti yang ini. Lalu untuk bagian di file PHP-nya saya pakai yang ini. Dan outputnya sepertinya ini ya tidak terjauh dengan output yang saya gunakan di bagian dollar underscore get tadi. Jadi langsung saja kita tes. Kita tes. Hapus dulu ya. ML. Masukkan lagi. Misalnya var, lalu namanya sorry, at gmail.com. Nah, maka hasil codingan dari PHP formatting tadi adalah seperti ini, teman-teman. Contohnya, output dari codingan yang ini. Bisa lihat. Oke, sekarang kita lanjut ke PHP for validation. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian PHP form validation. Ini sudah bisa dilihat, sudah ada codingannya ya. Saya sudah ketikkan. Nah, sekarang kita langsung coba tes saja. Oke, kita refresh dulu ya. Nah, nah ini sekedar disclaimer kepada teman-teman sekalian. Kenapa bisa ini di bagian formnya, kenapa bisa ada eh, tulisan merah seperti ini? Itu karena jika kita mengisi sembarang di dalam eh, form nama dan emailnya, maka yang muncul itu seperti ini. Misalnya kita coba langsung kirim ya. Nah, ini muncul. Sekarang coba kita tes isi sembarang saja. Terus kita coba Gmailnya tidak pakai @gmail.com gitu contohnya. Nah, email itu tidak valid. Kenapa? Karena di dalam codingan saya menggunakan validasi yang dimana email itu harus menggunakan @gmail.com. Contohnya harus menggunakan dan dot. Maka dari itu kenapa bisa emailnya itu tidak valid? Karena tadi saya tidak menggunakan yang dua itu tadi, dan titik. Sekarang kita coba. Kita coba isi yang betul-betul ya. Isi 19, Nah, maka form yang diisi tadi itu tidak akan bermasalah karena kita mengisinya sesuai dengan protokol yang ada seperti itu. Oke, itu saja untuk bagian dari eh, PHP form validation. Sekarang kita lanjut ke bagian eh saya cek dulu. Nah, kita lanjut ke bagian PHP form declare. Baik, teman sekalian, sekarang kita lanjut ke bagian PHP form requirement. Oke, jadi sebenarnya
Singkatnya, untuk PHP form requirement itu adalah sebuah PHP form yang dimana di dalamnya itu ada sebuah requirement atau persyaratan. Jadi saya langsung praktekkan saja. Kita cek dulu di localhost-nya. Localhost di PHP. Nah, misalnya sini ada nama panjang, lalu kita tidak mengisinya. Kita coba ya. Nah, namanya wajib diisi. Sekarang kita coba tes panjang, misalnya nama saya. Nah, maka nama saya itu tadi akan terkirim. Kenapa bisa? Karena eh, kenapa bisa? Karena saya tadi menambahkan sebuah persyaratan atau requirement yang dimana jika form ini tidak diisi, maka form itu akan gagal. Pengirimannya itu akan gagal seperti itu. Yang dimana secara tidak langsung kita harus wajib mengisi nama kita, nama panjang kita seperti itu. Oke, itu saja untuk bagian form requirement. Kita lanjut ke bagian eh, PHP Perfect Form. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke bagian PHP Form Email Validation. Sebelumnya mohon maaf teman-teman sekalian, tadi saya typo ya, saya bilangnya PHP Complete Form, ternyata masih ada satu lagi, yaitu PHP eh, Form Email Validation. Oke, untuk codingan itu seperti ini. Lihat, dan untuk outputnya sekarang kita cek saja ya. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang saya coba ya. Untuk validasi pertama, kita coba submit kosong dulu. Nah, maka yang muncul itu emailnya wajib diisi. Sekarang kita coba isi tapi yang ngawur-ngawur lah. Contohnya IB at. Nah, format email tidak valid karena eh, format email yang kita pakai tadi itu agak teracak lah. Jadi tidak ada titiknya seperti itu. Sekarang kita coba yang komplit yang isi betulan nih at gmail.com. Nah, maka email itu akan bersifat valid seperti itu. Oke, itu saja untuk bagian PHP Form Validate Email and URL. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir yaitu PHP Form Complete. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke codingan yang terakhir yaitu PHP Form Complete. Untuk codingan itu seperti ini untuk bagian HTML-nya ya. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk menyesuaikan nama filenya supaya codingan itu tersinkronisasi seperti itu. Ini saya sesuaikan namanya dengan file PHP saya supaya bisa terkonek begitulah. Dan untuk codingan eh, PHP-nya itu seperti ini. Dan langsung saja kita jalankan. Oke, kita post bu tes HTML. Nah, sekarang kita coba kita tes dulu ya. Nah, nama itu wajib diisi. Lalu kita running ulang. Tadi saya sengaja ya untuk menginput tidak pakai nama. Dan hasilnya itu nanti ketika kita menjalankan tanpa mengisi form namanya terlebih dahulu, maka hasilnya itu akan seperti tadi, yaitu formnya itu harus diisi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, tes tingkatkan. Nah, oke sekarang kita isi yang kebetulan ya. Ini bisa ditulis, terus ini websitenya. Bentar ya. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Formnya itu berhasil dikirim. Dan isinya itu seperti nama, email, website, komentar, dan gendernya itu bisa terlihat jelas. Karena kita mengisinya sesuai dengan persyaratan yang ada. Seperti itu.
Dan oke, seperti itu saja ya materi pembelajaran kita untuk kali ini, yaitu eh, di bagian PHP Super Globals dan PHP Forms. Saya rasa cukup sekian dari saya dan mohon maaf bila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Saya Muhammad Albian Sakasar Poros ingin izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.